itu bocah itu. Ada Afif kok. Kok nek jebol raket tak ya sih. Ada backup kan? Oh, enggak. Ada backup kan? Iya, apa sih depan apa? Udah, enggak coba. Tadi ke bagian ke biru lah. Ke biru ya. Tapi kalau nggak jelas pakai kalau sudah apa? Ada suara. Sudah. Oke. Nah, oke, jadi kalian buka dulu nih data PDE kalian masing-masing. Kemudian nanti di copy ke yang PK2 ini. Semuanya. Punya aku 375. Lah kita tuh sama. Kok kan kelompok ya kan. Oke, ada backup Dewi. Lah, bisa langsung close semua lo, umurmu kok risalah. Makanya harus hati-hati. It's okay. Kok bisa ngintip ini nggak? Ini sampai atas nggak? Putih-putihnya kan nggak lucu ya kalau nggak sampai rumus dan lain sebagainya. Nah, oke, jadi sampai tangan dulu, kemudian nanti risalah juga di copy. Oke. Dimasukin di sini, di kolom risalah. Itu diperhatiin lagi, kalau kamu langsung copy paste semuanya itu nanti ininya risalahmu malah ada di tabel umur, jadi harus kamu cek. Oke, kemudian nanti di tahun risalahnya kita tulis tahun ini, tahun 2025. Itu nanti di drag aja ke bawah. Nah, kan kalau udah dapat tahun risalah, kita kan bisa menghitung umurnya. Umur nanti kita hitung dari tahun risalah dikurangin dengan tahun tanam. Jadi, drag saya bawah. Nah, kalau ada case di mana tahun tanamnya ini kosong, berarti yang ini cukup dikosongin aja. Nanti di filter. Di apa? Di filter. Gimana cara ngefilternya? Short and filter. Iya, maksudnya terus dia Nah, ya. Tadi aku filter ya teman-teman. Jadi tahun tanam yang nggak ada, yang kosong tadi dihilangin, di filter aja. Nah, kan udah dapet tuh, udah dapet. Habis itu kita kan udah dapet umurnya. Kemudian kita mau normalisasi kelas hutannya dulu. Nah, ini rumusnya kayak gini. Jadi ini tuh intinya kayak gini teman-teman. Jangan panik dulu. Jadi kita itu mau menentukan kalau di kelas umur 1 itu berarti umurnya itu kurang sama dengan 5. Terus nih kalau di kelas umur 2 itu umurnya kurang sama dengan 10. Nah, kayak gitu terus hingga nanti ke MT. Nah, makanya kita bikin rumus kayak gini supaya kalian nggak harus nentuin satu-satu, tapi otomatis. boleh share aja nggak sih kopi? Aku kasih rumusnya, teman-teman, tenang aja. Tapi nanti disesuaikan ya teman-teman, tergantung Excel kalian. Soalnya kadang ada yang kan di tempatku pakai titik koma. Nah, siapa tahu di tempat kalian pakai koma, nanti diatur sendiri. Gak apa-apa.
Tadi mana yang dibuka? Biasanya umur tanah yang lain ikut hilang. Terus mau dihilangin juga? Hilangin gue kan? Ada siapa? Terus yang dipencet, terus kita sana di sini yang tulisannya 2025 kita pencet terus oke. Lah, Iya. lagi sih Apa? Kurang sisi paling udah tahu. ininya nggak ikut virus. Kayaknya tuh semuanya ikut kampus deh. Emang dia masuk filter? Udah. Jadi 37 Hmm? Sama. Udah di-share belum ya tadi rumusnya ke Mbak Nirmala? Kamu kok aslinya apa? Nah, Oke. apa lagi? Oke teman-teman. Jadi lanjut ya. Jadi di sini kan kita udah dapet nih data kelas hutannya. Hah? Udah dapet data kelas hutan. Kemudian nanti kita juga di sini yang KBD. KBD ini ada ketentuannya kayak gini. Semisal dia masuk kelas produktif, itu nanti diisinya 0,6. Tapi kalau dia tidak masuk dalam kelas produktif, itu berarti dia didiamin aja, dia tetap dikosongin. Nah jadi cara kalian tahu itu kelas produktif atau enggak nanti dilihat dari sini risalah tegaan. Nah di sini kan ada banyak nih, ada hutan lindung terbatas, kemudian ada miskin riap. Nah kan yang produktif kan tadi apa aja? Miskin riap, Apa sih? masa tebang, tapi kan di tempat ini kan nggak ada. Sama yang tanaman baris jati. Ini maksudnya nanti bakalan jadi KU. Kelas hutannya tadi dari mana? maksudnya rumusnya padat. Oh, yang rumusnya apa? Kamu
udah di sana sendiri belum? Enggak mau. Iya, nunggu dikirimin aja terus kita copy paste. Dia begini tuh ya, CPR terus. Kan dulu sih. Sedikit deh. Enggak, balik kamu kan. Enggak ada harus itu. Oke, nah di sini kan kita udah dapat kelas hutan produktif. Nah nanti KBD-nya yang masih kosong ini diisi sama 0,6. Nah ini nanti difilter aja teman-teman yang masih kosong-kosong. Oke, udah ya teman-teman. Nah, kan udah keisi nih, udah dinormalisasi KBD-nya, kemudian umurnya sama kelas hutan. Nah, habis itu yang kita lakukan itu adalah ini memindah yang kelas hutan produktif dulu di sini. Jadi nanti kita filter kelas hutannya ini aja. Nah, yang blank itu tidak dipilih. Oke. Nah ini kan udah nih, di copy aja ke KH produktif semuanya. Di copy ke sini. Oke, udah kan kita udah dapet nih. Udah dapet data kayak gini. Nah, habis itu kita mengurutkan nih di kelas hutan ini. Di pakai ini. Nah, jadi ini kita intinya kayak mengelompokkan kayak gitu teman-teman. Jadi kan ini KU 9, kemudian ini ada KU 5 itu udah jadi satu semuanya. Nah habis itu nanti kalian kasih tanda tuh, kasih tanda kalau di KU 9. Nah ini diwarna-warnain. Inilah, terus nanti per KU dia juga diwarnain. Nah kayak gitu, nanti hasilnya bakalan jadi kayak gini. Nah kayak gini. Ini kan udah urut tuh, udah urut. Terus habis itu diwarna-warnain, di kelompok-kelompokan per KU-nya. Nah ini kan baru kelas hutan produktif. Nah tapi kita hitung dulu ininya. Di sini. Di sini kan ada umur kali luas, bonita kali luas, sama KBD kali luas. Nah kita tinggal mengalihkan aja umur yang ini dikalikan dengan luas baku yang ini, terus di drag ke bawah. Yang bonita juga sama, bonita ini dikalikan dengan luas baku yang ini.
Kemudian KBD juga sama. KBD yang ini dikalikan dengan luas baku. Nah, ini kan udah semua. Nah, setelah itu kita masuk ke PK3. PK3 kan tadi daftar dari kelas-kelas, pengelompokan daftar kelas hutan. Nah, kalau di sini emang harus urut teman-teman. Jadi misal di PDE kalian itu ada KU1. Nah, kalian isinya dari umur, anak petak, luas, bonita, sama KBD. Ini harus urut. Contohnya kayak gini. Di data ini yang Kedawen, dia kan kelas hutan paling kecil itu di di KU5. KU5. Iya, 5. KU5. Nah, nanti kita copy dulu nih yang KU5. Sama dengan aja. Oh iya, sama dengan aja biar nanti kalau berubah kalian nggak harus copy bolak-balik. Nah, ini umurnya ini disama denganin sama umur yang ada di sini. Ini gimana? Ini ada cara otomatisnya. Ada. Apa coba? Enggak, pasti ada. Nah, ini sampai 24. 25, 24. Pokoknya nanti disesuaikan aja. Disama dengankan kan ini disama denganin sama yang tahap produktif ini. Terus habis itu, habis umur ganti lagi anak petak. Anak petak juga disama dengan. Dan luas juga. Terus ke bonita. KBD juga. Nah, ini kan penyapukan di KU5, berarti di sini ditulisnya yang di bagian di sini. Nanti bakalan jadi yang kayak gini. Nah, nanti luasnya itu dikopi lagi di bawahnya. Ini kan ada KU1, 2, 3, 4, 5. Nah, dikopi lagi ke yang di sini, luas yang ini. Ini sama dengan aja. Sama dengan dari yang tahap produktif tadi. Nah, terus lanjut lagi tuh teman-teman ke KU berikutnya, misal KU6. KU6 juga langkahnya sama, luas, dari umur, anak petak, luas, bonita sama KBD itu nanti disama denganin berdasarkan yang ada di sini. Berarti kan nanti sama dengan kalian kan mulai dari yang ini, KU6 nih, di sini. Kemudian habis itu nanti juga sama, tapi ngisinya itu bukan di bawahnya sini. Bukan di bawahnya KU5, tapi di sebelahnya ini. Mulainya dari sini. Jadi kayak nanti bakalan bentuknya kayak tangga. Hasil akhirnya jadi kayak gini. Ini kan KU3. Kemudian nanti KU4 di bawahnya bakalan kayak gini. Nah, KU5 punya aku dulu nggak ada. Akhirnya dilompatin langsung KU6, KU7, KU8 dan seterusnya. Nah, itu juga berlaku PK3 ini nggak cuma di kelas hutan produktif aja, tapi yang tidak produktif. Nah, jadi nanti bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di PK2. Enggak dong. Di sini nanti kalian tentukan sendiri.
Oke, jadi tadi kan udah yang produktif, nanti lanjut yang tidak produktif. Nanti langsung aja di kelas umur atau misal nih ada MR atau ada MT, kalian nanti disesuaikan aja. Disesuaikan di template-nya di sini. Nah ini, nanti kalau kalian udah sampai MT, nanti untuk yang tidak produktif ini diambilnya dari yang PK2. Nanti kalian ini aja, filter di bagian risalah tegaan. Iya, sama kayak yang awal tadi di sini. Kan ini ada lapangan dengan tujuan istimewa tuh, terus ada nanti tanaman jati bertumbuhan kurang, berarti nanti dimasukkannya nanti di sini. Misal tanaman jati bertumbuhan kurang, berarti dia masuknya ke TJBK. Kemudian ada tanah kosong yang masuknya ke sini, tapi nanti tetap harus bentuknya jadi tangga kayak tadi ya teman-teman. Tapi urutannya untuk kalian masukin mau yang ini dulu LTYL, lapangan tebang habis yang lampau, atau tanah kosong dulu, itu nggak apa, tapi disarankan isinya dari yang ini dulu, dari yang awal ke akhir, biar kalian juga nggak lompat-lompat nanti isinya. Itu teman-teman. Nah terus selanjutnya, ini karena nggak mungkin juga aku mencontohkan ini semuanya, mengelompokkan ini, jadi aku pakai dataku yang dulu. Nah di sini. Ini kan punya aku udah semua, udah sampai yang tidak produktif juga. Bahkan sampai ke sini lapangan dengan tujuan istimewa. Udah dimasukkan ke sini semua, dan jangan lupa disama dengan jangan di copy. Nah, langkah selanjutnya adalah masuk ke PK4A. Nah, PK4A ini kan ada 3. Ada PK4A umur, PK4A bonita, sama PK4A KBD. Nah, di sini nanti ini kan juga sudah disediakan teman-teman, mulai dari KU2 sampai ke MR atau MT, nanti punya kalian bagaimana. Nah ini, data ini kita dapatnya dari sini tadi, dari PK3. Jadi disama dengan lagi di yang di sini, di yang umur ini sama dengannya dengan yang ini. Nah ini di KU3. KU3 luasnya ini bisa dengan dari luas yang sini, dari yang sini. Nah terus habis itu tinggal nanti didrag aja. Nah didrag sampai bawah sampai dia habis KU3 nya. Nah kebetulan punya aku banyak. Kemudian nanti umurnya juga disama denganin dari yang PK3 di bagian umur ya, di sini. Di sini nanti didrag aja ke bawah. Terus habis itu yang luas kali umur ini tinggal dikalikan aja. Jadi luas dikalikan umur. Oke, udah. Nah, KU3 udah selesai nih, udah didrag sampai bawah, semua data udah dihitung. Lanjut ke KU selanjutnya. Kalau punya aku KU4, jadi nanti tinggal disamarkan lagi. Caranya sama kayak yang KU3 tadi, sama dengan, berarti kan kalau KU4 punya aku mulai dari sini, luasnya dulu, luasnya didrag sampai ke bawah. Terus umur juga disamain kayak gitu, kemudian luas kali umur. Nah misal nanti di tempat kalian case-nya kayak punya aku, KU5 sama KU6 nya nggak ada, di KU5 nya nggak ada, ya udah didimin aja, biarin kayak gitu. Kemudian lanjutlah ke KU6 dan seterusnya sampai di kelas produktif akhir kalian, baik itu MR ataupun MT, disesuaikan dengan PDE masing-masing. Nah kalau udah dihitung, udah dimasukin semua datanya ke sini, kita bakalan hitung ini jumlah sama rata. Jumlahnya seperti biasa pakai rumus sum, kemudian rata pakai rumus average. Udah kayak gitu aja, nanti di drag sampai ke sana, sampai ke pojok yang paling sini. Nah setelah itu kita bakalan ngisi nih tabel ini PK4A yang umur. Kan ini kan udah disesuaikan nih, ada KU2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya. Kalau di template kalian juga sama, ini bahkan mulai dari KU1. Nanti disesuaikan aja ngisinya teman-teman. Aku contohin satu di KU3 punya aku. Nah kalau yang ini tuh cukup tricky, jadi kalian
harus benar-benar memperhatikan ini. Kan ini kan mulainya dari umur 11 sampai 20. Tapi kalau yang di template baru, di peraturan baru itu cuma 1 sampai 5. Nah, kan di data kalian tadi itu misal aku pakai data yang dari ini, dari punya Komindi ya. Nah, dari data PK3. Kemudian nanti jangan lupa dimasukin ke sini dulu. Nah, ini aku contohin satu. Di sini kan ini bakalan kalian tulis sendiri aja. Jadi kan ini ada 1 2 3 4 5, berarti kan ini 6 sampai 10 kan di sini. Nanti kalian tulis sendiri aja. Nah, aku mulai dari KU5. KU5 kan berarti 25 sampai 30. 24 tuh. 26. Sorry, 21 sampai 25. Oke. Nah, jadi kan ini udah tiap 5 kan, per 5 kan umurnya. Nah, yang di bawah ini yang kalau butuh-butuh ini nanti buat ngisi luasnya. Jadi, nih misal di KU5, ini kan di sini mulanya ada, ini di urutin aja, smallest to largest. Nah, inilah misal ini nih. Misal ini. Berarti di sini nanti ini sama dengan, kan mulanya tadi dari 23, nanti sama dengan yang ini. Sama dengan ini, luasnya yang ini. Nah, terus 24 ini di sum dari yang ini. Jadi misal case-nya itu di tempat kalian 24-nya ada 5 atau ada lebih dari 1, itu nanti di sum aja dari yang sini. Nah, jadi pada intinya di sini tuh ngisinya tuh tiap umur dan itu ditambahin semua luasnya. Ya, jumlah semua tiap umur. Kayak gini. Nah, ini kan di tempatku 22 itu mulai dari sini sampai ke nih. Mulai dari sini sampai ke sini. Terus nanti yang umur 23 berarti mulai dari sini sampai ke bawah sini. 23 nih yang ini. Nah, pada intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian nanti mengelompokkan itu sesuai umur dan nanti di jumlah luasnya. Nah, kalau sudah nanti kalian ini pakai yang ini. Ini jumlah umur dikali luas ini juga per KU. Jumlah luas ini tinggal disama dengan dari yang udah kalian hitung tadi di bawah. Ini jumlah luas yang ini. Kemudian jumlah umur kali luas berarti yang ini, jumlah umur kali luas kan yang ini tadi. Nah, umur rata-rata itu dihitung dari ini, disama denganin dari sini aja, umur rata-rata yang ini. Atau bisa juga pakai rumus sama dengan jumlah umur kali luas dibagi sama jumlah luas. Nah, kayak gitu. Terus habis itu yang bawahnya juga sama aja kayak gitu tadi caranya. Yang umur kali luas tinggal disama dengan dari yang KU berikutnya. Kemudian luasnya juga. Nah, kayak gitu. Terus ini mengisi semua yang ada di sini itu sama. Jadi kalian harus mengelompokkan per umur dan
luasnya itu berapa. Nah kalau udah jadi nih kayak gini, langkah selanjutnya kita buat pivot tabel. Ada yang tahu nggak pivot tabel itu apa? Fungsinya buat apa? Nih contohnya kayak gini. Cara otomatisnya Dia menyajikan apa supaya apa? Ya menjadikan data supaya apa? Supaya Nah betul, bisa namanya ini. kayak itu Mudah dibandingkan, terus kita bisa, ini kayak istilahnya pivot table itu kayak ringkasan dari semuanya, ringkasan dari data-data kita. Nah caranya bikin ini adalah seperti ini. Yang di KH produktif aja, kalian ini kontrol A dulu. Terus habis itu insert, baru ke pivot table. Terus di create aja. Nah, kalau semisal di case-nya kalian masih ada kolom B, C, D, E, F, G sampai Z gitu, berarti kalian harus kopinya nggak usah mengikutkan yang ini. Jadi cuman yang full data kalian aja, mulai dari sini sampai ini, sampai yang paling bawah sendiri. Nah, sampai sini. Nah, baru di insert, kemudian pivot table, terus pilihnya yang ini aja, yang new, terus di create. Nah, kan udah muncul nih apa aja yang bisa dipilih. Nah, kemudian kalian ngisi nih yang rows-nya itu diisi kelas hutan. Kemudian yang kolomnya ini nanti disesuaikan, bisa diisi umur, bonita, sama KBD. Nah ini aku mau nyontohin yang diisi umur dulu. Terus yang di values ini aku mau ngisi yang ini, umur kali luas. Terus jadi di values ini ada dua isinya, umur kali luas, terus ininya sum sama luas baku juga sum, di sini juga sum. Nah, kan udah jadi nih teman-teman, udah jadi pivot tabelnya. Bentar, aku kecilkan dulu. lihat kamu tidak lihat kamu praktikan. Nah, jadi di pivot tabel ini nanti kita bakalan mencocokkan dengan yang kalian hitung manual tadi. Contohnya nih yang di PK 4A umur. Di sini kan sum of luasnya dia 234, di yang KU3 di umur 22. Ceklah di PK 4A umur, bener nggak di umur 22 KU3 itu jumlahnya 234. Nah, kalau udah sesuai dan udah bener kayak gini, berarti data perhitungan kalian itu bener. Tapi kalau semisal masih beda, berarti kalian harus ulang dari awal. Nah, setelah itu, karena istilahnya pivot table ini tuh digunakan, kan ini secara otomatis ya. Jadi tabel ini yang PK4A ini sama pivot table ini sebenarnya sama aja. Cuman pivot table ini kita buat supaya make sure agar data kalian itu tuh udah benar. Nah, terus dicocokin lagi nih. Ini kalau sum of umur kali luas yang 5148 itu nanti kalian cocoknya sama yang di sini. Yang di umur kali luas di umur 22. Nah, ini nanti kalian bisa cek nih, di sini kan banyak pilihannya, ada sum average. Nah, pilih yang sum 5148. Berarti udah bener nih. Berarti data kalian sudah benar. Nah, kayak gitu. Nah, terus habis itu yang untuk PK4A bonita juga sama aja teman-teman. Nanti cara masukin datanya itu sama dimasukin ke luasnya bonitanya per KU. Kemudian nanti juga kalian masukin di sininya per tadi kan umur nih. Berarti di dalam KU tersebut ada umur berapa aja dimasukin di situ luasnya. Nah, kalau ini yang dimasukin itu pembagiannya adalah per bonitanya. Di bonita teman-teman itu ada berapa aja. Tapi tadi kan di umur kan urut nih 1 sampai 5
kemudian di bawahnya 6 sampai 10 gitu. Tapi kalau bonita itu nanti dari teman-teman mulai dari bonita 2 aja, diisi dari bonita 2 sampai ke bonita 5. Nah, kayak gini. Nah, atau disesuaikan sama yang atasnya ini dari 2,5 sampai ke bonita 6. Nanti tinggal di copy aja ke yang bagian ini. Di copy semuanya sampai ke MR atau MT. Nah, udah kan? Terus setelah itu kalian juga buat pivot table-nya. Pivot table-nya dari yang bonita ini. Caranya sama. Caranya yang dari KH produktif ini kalian pilih semua dulu datanya, kemudian insert, kemudian pivot table. Terus di sini yang menjadi pembeda itu adalah kolomnya. Ini tetap kelas hutan. Habis itu di sini kolom bonita, berarti di sini pilihnya bonita. Berarti yang values-nya ini nanti bonita kali luas dan juga luas baku. Oke. Nah, di sini nanti dicek lagi nih teman-teman. Contohnya punya aku nih di KU3, di KU3 bonita 2. Jumlah luas bakunya ada 95. Diceklah di PK4A bonita 95,1. Berarti sudah benar. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian itu juga berlaku kepada KBD. Nah, KBD juga seperti itu, tergantung KBD-nya masing-masing. Dibikin pivot table. Pasti masih yang sorta. Terus sabar. Oke, terus habis itu udahlah kalian bikin bonita dari ketiganya, umur, bonita, sama KBD. Dicontohin nggak yang KBD? Ya. Sama, rumusnya sama. Caranya sama, oke lanjut. Nah, kalau udah masuk ke PK4B. Masuk ke PK4B. Di sini nanti kalian bisa merenain aja. Ada KU berapa aja. Nah, contohnya pakai template yang ini. Nah, kelas hutannya ini ada apa aja, kemudian luasnya berapa aja, umurnya berapa aja, nanti masukin ke sini. Nah, kalau pakai dataku, kan punya aku cuma ada kelas hutan produktif. Nah, di PK4B ini semuanya yang dimasukin cuma produktif aja. Jadi, yang kelas hutan tidak produktif itu cuma dimasukin di PK3. Yang lainnya itu produktif. Nah, di sini nanti kita masukin nih KU3 sampai KU8. Nanti itu disesuaikan dengan data teman-teman. Nah, luasnya ini disama dengan dari yang ada di sini nih teman-teman. Boleh pakai yang ini PK4A umur ini juga boleh. Nanti kalian sama dengan dari di sini jumlahnya ini, jumlah luas. Nah, ini juga berlaku ke KU4 sampai seterusnya. Jadi kalian ambil data jumlah luas ini boleh dari sini juga boleh, tapi nanti harus kalian pakai rumus. Tapi kalau dari sini baik dari PK4A ini nanti tinggal disama dengan jumlah ini, luas atau per KU-nya. Oke, jadi terus habis itu di sini nih di umur, kan ini tulisannya rata-rata ya. Berarti umur rata-rata dari KU3 itu berapa? Nah, ini disama dengan dari di sini yang PK4A umur. Ini umur rata-rata dari KU3. Ini kan KU3, berarti umur rata-ratanya ini. Kemudian ini ada KU4, berarti umur rata-ratanya yang ini. Dan seterusnya sampai KU yang paling terakhir atau MT atau MR. Nah, kalau bonita berarti sama dengannya dari PK4A yang bonita. Dari bonita rata-rata yang ini. Disesuaikan setiap KU-nya. Sudah kan? Sudah saya bawa. Yang KBD juga disama dengan dari yang PK4A yang KBD. Yang KBD rata-rata di sini. Nah, habis itu kan kita sudah mendapatkan nih kelas hutan, luas, dan rata-rata. Nah, VST ini kita dapat dari interpolasi. Tapi interpolasi yang ada di sini itu
cukup berbeda dengan interpolasi yang kalian lakukan. Di sini kita ada interpolasi ganda namanya. Kenapa kita melakukan interpolasi ganda? Kenapa? Karena gini, kan kalau kemarin itu case-nya umur, kan kalian cuma menentukan umurnya kan udah pasti nih, misal 24,2. Terus habis itu udahlah harus langsung ketemu VST-nya. Tapi kalau di sini itu umurnya beda, bonitanya juga beda. Kan kalau kemarin kan bonitanya udah ditentukan kan, kalian baca pakai tabel bonita sendiri. Nah, kalau ini kan bonitanya masih dalam bentuk tidak bulat, dan itu tidak boleh dibulatkan, teman-teman. Maksimal pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi ini apa adanya memang seperti ini. Nah, makanya dilakukan interpolasi ganda. Nah, caranya misal nih, mulai dari KU3 dulu. KU3 dulu, kita mau interpolasi umurnya dulu nih. Tapi kita kan mau mencari data VST-nya ini dari tabel WVW, kan kita harus membutuhkan bonita. Nah, kita ambil contoh nih, bonita 3,08. Berarti kita pakainya bonita berapa sama berapa? 3,5. Nah, ya, berarti 3 sama 3,5. Berarti tulislah di sini bonita 3 sama bonita 3,5. Nah, terus baru di bawahnya baru umur sama VST. Nah, kalau ini umur 24,2, berarti kita pakai umur berapa? 20 sampai 25. Ya, 20 sama 25. Terus di bawahnya ini baru sama dengan ini umur yang ini. Nah, sudah dapat kayak ini. Nah, terus VST-nya ini dicari di tabel WVW kayak yang kemarin. Nggak perlu dicontohin kan, teman-teman? Aman. Oke. Dicari yang di bonita 3 di umur 20 dan 25. Habis itu rumusnya seperti biasa, forecast dari ini titik koma yang ini umur, baru yang VST dulu baru umur. Aku cobain lagi nih rumusnya. Forecast dari ini, kemudian VST-nya sama umurnya yang ini. Oke. Nah, ketemu nih 72,55. Terus kalian juga harus menginterpolasi umur yang sama 24,2 di sini. Tapi pakai yang bonita 3,5. Kan tadi udah nih yang bonita 3. Nah, gantian dari bonita 3,5. Jadi nanti VST-nya kalian cari dari yang bonita 3,5. Nah, kan udah ketemu nih masing-masing. Di umur segini itu di bonita 3 ternyata luasnya tuh 72,55. Sementara di bonita yang 3,5 di umur 24,2 umur VST-nya ada di 86. Nah, oke, lanjut. Setelah itu kita interpolasi nih bonitanya. Tadi kan kita masih pakai bonita 3 sama bonita 3,5. Nah, kita interpolasi itulah di bonita 3,08-nya. Berarti di sini nanti ditulisnya bonita 3, kemudian bonita 3,5, bawahnya bonita 3,08. Nah, VST-nya ini tinggal disama denganin dari ini nih, teman-teman. Hasil yang udah kalian interpolasi awal tadi pertama. Yang bawahnya juga. Nah, nanti di sini rumusnya sama seperti interpolasi pada umumnya. Nah, ketemulah 74,72. Nah, baru yang ini VST-nya ini, VST final itu adalah yang di sini. Oke, bentar. Rumus forecast yang mana? Yang atas. Yang atas. Sama aja kok. Sama aja. Semua rumusnya itu sama aja. Forecast dari ini, dari ini sama ini kan. Yang bawah itu juga sama. Oh. Cuman bedanya itu kalian harus melakukan 2 kali tahap interpolasi. Nah, kayak gitu. Tapi beda lagi sama kasus kalau misal bonita kalian udah bulat nih, udah bulat dari sananya 3,5. Nah, itu berarti kalian cuman interpolasi 1 kali aja. Seperti pada umumnya, umur, yang kayak kemarin.
yang kayak gini. Kemarin kan yang ini. Nah nih, kemarin kan cuman umur sampai SD doang kan. Di Bonita, aku contohin di KU 6 ku ini, Bonitanya kan 3,5. Berarti kan kita nggak perlu ada interpolasi Bonita lagi kan teman-teman, karena Bonitanya sudah genap. Kalau yang tadi Bonitanya kan 3,08, kan itu nggak ada di tabel BBW. Nah kalau Bonita 3,5 kan udah ada. Jadi interpolasinya cukup interpolasi umur aja. Jadi di sini kan umurnya kan 56. Berarti umur yang harus diambil itu umur berapa buat interpolasi? 55 dan 60. Nah, 55 sama 60. Kemudian VST-nya nanti disesuaikan, dilihat dari Bonita 3,5. Nanti hasilnya ini langsung aja dimasukin ke yang di sini, karena kalian cuman interpolasi satu kali aja. Kenapa? Karena itu tadi Bonita kalian itu udah bulat, udah 3,5 atau 2 atau 2,5 kayak gitu. Kalau dia tidak masuk ke dalam rentang tersebut harus diinterpolasi ganda. Begitu intinya teman-teman. Nah seperti itu. Nah lanjut ke yang FK. Oke, jadi kita sepakati aja FK-nya ini adalah 1. FK apa ya? Fakultas Kedokteran. Make sense. Faktor koreksi.